Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Novara Ren Rashid, BP 051. Saya Mega Azizah, BP 027. Saya Nur Mahayani, BP 031. Saya Ismi Fauzia, BP 001. Saya Ibnu Sandi, BP 048. Di sini kami akan membahas mengenai pohon industri dari pohon karet. Sebelum kita membahas mengenai pohon industri dari pohon karet, kita akan membahas terlebih dahulu sejarah dari tanaman karet. Tanaman karet atau Hevea brasiliensis merupakan tanaman tropis dan berasal dari lembah Amazon di negara Brazil. Dengan curah hujan antara 2000 sampai 3000 mm per tahun, dengan hari hujan antara 120 sampai 170 hari per tahunnya. Untuk pertama kalinya tanaman karet diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1864 Masehi. Mula-mulanya tanaman karet ini ditanam di Kebun Raya Bogor sebagai koleksi. Dari tanaman koleksi, karet selanjutnya dikembangkan ke beberapa daerah sebagai tanaman perkebunan komersial. Daerah yang pertama kalinya digunakan sebagai tempat uji coba penanaman karet adalah Pemanukan dan Cisaem, Jawa Barat. Jenis yang pertama kali diuji coba di kedua daerah tersebut adalah spesies Ficus elastis atau karet rambung. Dalam sejarah karet ini, patut kita ketahui bahwa karet ini merupakan komoditi perkebunan yang sangat memprimadona dalam bidang ekspor. Selain Indonesia sendiri, ada dua negara produsen karet alam terbesar di dunia, yaitu Thailand dan Malaysia, yang mana negara ini memberikan kontribusi sebesar 75% terhadap total produksi karet alam yang ada di dunia. Dan khususnya Indonesia sendiri memberikan kontribusi sebesar 26% dari total produksi karet alam yang ada di dunia ini. Dan setelah dihitung-hitung, diproyeksikan hingga tahun 2020 konsumsi karet alam dunia akan terus mengalami peningkatan dengan rata-rata 2,6% per tahunnya. Pada sejarah karet ini, seperti negara Amerika Serikat, Eropa, Jepang, Cina, ini merupakan contoh konsumen karet terbesar di dunia. Industri pohon karet. Pohon karet terdiri dari getah karet, biji karet, dan kayu karet, di mana getah karet diolah menjadi kram rubber. Kram rubber tersebut pun diolah lagi menjadi produk seperti ban, perlengkapan kendaraan lain, perlengkapan olahraga, perlengkapan industri, dan industri lainnya. Di mana perlengkapan kendaraan lain dapat diolah lagi menjadi produk seperti pedal sepeda dan motor, lis kaca mobil, karet wiper mobil, bantalon setir dan dashboard, serta alas kaki mobil. Dan perlengkapan olahraga tersebut pun dapat diolah lagi menjadi produk seperti sepatu, sendal, bola untuk olahraga, perlengkapan menyelam, serta matras. Dan perlengkapan industri pun dapat diolah lagi menjadi produk seperti sil mesin, selang, serta pelindung kabel. Dan industri lainnya pun dapat diolah lagi menjadi produk seperti balon, case HP, sarung tangan, tikar, karet, gelang, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu biji karet, di mana biji karet dapat menghasilkan minyak pangan dan juga obat-obatan. Di mana selama ini biji karet hampir tidak mempunyai nilai ekonomis dan hanya dimanfaatkan sebagai benih generatif pohon karet. Selebihnya, biji karet tersebut terbuang sia-sia. Padahal biji karet memiliki kandungan minyak nabati yang tinggi. Selain itu, daging biji karet mengandung karbohidrat, lemak, dan abu. Kandungan gizi dalam biji karet cukup tinggi, sehingga minyak tersebut potensial untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku minyak pangan. Kemudian, kayu karet. Kayu karet dapat diolah menjadi kayu lapis dan juga kayu gergajian, serta limbah kayu, di mana limbah kayu ini dapat diolah menjadi papan semen, papan partikel, papan serat, dan pengolahan arang. Selama ini kita banyak membeli dan mengkonsumsi produk-produk yang terbuat dari karet yang berasal dari luar negeri. Namun kita jarang mengetahui
bahwa negara kita termasuk negara terbanyak penghasil karet di dunia. Dari 34 provinsi di Indonesia, terdapat 5 daerah terbesar penghasil karet. Ada Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat. Dari data berikut, terdapat produksi karet dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Dapat kita lihat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 bahwa produksi karet di Indonesia mengalami penurunan, dan pada tahun ini, tepatnya tahun 2021, bahwa produksi karet di Indonesia mengalami kenaikan. Di sini kami berharap Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan baku untuk negara-negara luar lainnya, melainkan kami berharap kalau Indonesia bisa menjadi pemasok bahan jadi dan siap pakai untuk negara-negara maju untuk kemajuan industri negara kita dan lainnya. Dan tidak hanya itu, kami berharap Indonesia bisa mensejahterakan petani-petani karet di Indonesia, terutama petani-petani yang kekurangan pengetahuan dan juga teknologi. Berikut merupakan beberapa produk olahan dari karet. Sekian dari kami, dan itulah pengambilan dari kami. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.